Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom puji nama Tuhan. Kita datang kembali bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Mari kita akan puji, sembah dan dengarkan pesan firman-Nya pada saat pagi hari ini. Sebelum kita akan mulai memuji dan menyembah Dia, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon Ibu Nin untuk membuka di dalam doa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Bapa kenalan kami untuk bisa kami berkumpul di tempat ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Layakan kami untuk kami menghadap kehadirat-Mu, supaya setiap apa yang kami lakukan di pagi hari ini dalam ibadah suci pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap yang melayani pada pagi hari ini, biarlah dengan apa yang dia lakukan boleh membawa setiap jemaat untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan ketika kami pulang dan Tuhan, kami akan mendapatkan sukacita yang luar biasa yang daripada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, hanya di dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sudah kami naikkan. Haleluya. Amin. Amin. Firman-Nya mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Serahkanlah segala beban kita, segala beban hidup kepada Yesus. Haleluya.
permasalahan kita. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Sebab kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan dan permasalahan yang harus kita hadapi. Amin. Kita punya Tuhan, kita punya solusi. Sumbernya adalah Tuhan Yesus. Ini Tuhan, iman percaya kami. Dengan penuh iman kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Sebab itu hidup kami terus percaya pada Tuhan. Walau pengharapan walau yang setia menolong setiap kehidupan. Ku hidup karena percaya. Berjanji
menyemangati kami untuk semakin teguh kepada Engkau, Yesus. Sekalipun aku dalam lembah, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Tuhan datang menerpa, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Tuhan datang menerpa, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Aku percaya kami akan tahan kami, berserah kepadamu, percaya padamu Tuhan. Kepastikan kemurahan, kepastikan kemurahan Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Jikalau Tuhan telah menggerakkan hati kami untuk boleh berbondong bersama-sama di rumah Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan, yaitu supaya kami terus hidup ini bergantung dan melekat kepada Engkau ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, tetapi yang kami yakini bahwa firman Tuhan itu akan menuntun kami dan melangkah pasti bersama-sama dengan Engkau, karena firman-Mu memberikan kekuatan dan menopang kami ya Bapa. Untuk itu kami terus butuh dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu pun memberikan semangat dan motivasi kami yang benar di hadapan Tuhan selama kami menjalani kehidupan ini. Untuk itu ajari kami terus bergantung dengan suara Tuhan, karena suara Tuhan adalah suara yang menyejukkan hati kami. Suara Tuhan adalah suara yang menggembirakan buat kami, sehingga kami punya pengharapan. Pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang sejati. Untuk itu ajari kami Bapa, supaya kami dengar-dengaran firman-Mu dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kami terus berdoa kepada Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam masih masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi kita semuanya. Dan pagi ini saya akan menyampaikan
yaitu berbicara mengenai tentang pesan Tuhan dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Tentunya ketika Tuhan menciptakan dan menjadikan dunia, Tuhan telah memberikan pesan kepada manusia, secara khusus manusia itu adalah ciptaan yang segambar dan serupa Allah. Dan tidak ada satu kejadian yang tidak baik menurut pandangan Allah. Bahkan dengan adanya virus ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap memiliki maksud yang baik dalam setiap rancangan dalam kehidupan kita. Dan kita pegang firman Tuhan, Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu adalah pesan Allah bagi kita. Dan setiap rancangan Allah itu bukanlah rancangan yang membawa kepada satu peristiwa yang mendatangkan sebuah ketakutan atau kecelakaan bagi kita, tetapi dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang barangkali menurut manusia itu tidak mengenakan, tetapi kita harus tetap peka bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang baik adanya dalam kehidupan kita. Maka itu kita terus butuh tentang pesan atau nasihat atau perkataan atau berita atau warta dari surgawi, sehingga kita pun di dalam menjalani kehidupan ini tetap mantap bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada satu ketakutan yang melebihi daripada kapasitas kita, tetapi kita justru yakin bahwa setiap langkah kehidupan kita ketika Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita akan dituntun dan kita akan dimerdekakan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Maka itu pada saat ini saya akan membagikan paling tidak ada pesan Tuhan, 3 peristiwa yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita renungkan bersama-sama, sehingga kita tetap melangkah yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mengambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31. Pesan Tuhan dalam menjalani kehidupan di masa pandemi kepada kita semuanya, yang pertama yaitu adalah bahwa dalam kehidupan kita adalah hidup dalam kerajaan Allah. Saya akan bacakan. Dan janganlah mencari apa yang akan engkau makan atau apa yang akan engkau minum, dan hendaklah engkau tidak bimbang, sebab semua hal ini dikejar oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan Bapa pun tahu bahwa engkau membutuhkan hal-hal ini. Namun carilah kerajaan Tuhan, dan semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bahwa pesan Tuhan dengan suasana seperti saat ini adalah ketika kita dalam menjalani kehidupan kita harus hidup dalam kerajaan Allah. Saya ingatkan sekali lagi, dalam situasi kondisi saat-saat ini kita harus tetap hidup dalam kerajaan Allah. Bahkan Tuhan mengajarkan di dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadikanlah di bumi ini seperti di surga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita menjalani kehidupan kita bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita itu sangat terbatas sekali. Maka itu dalam kehidupan kita harus melibatkan Tuhan. Jadikanlah dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu beserta dengan Tuhan. Apa yang disampaikan dalam Matius pasal 6 ayat 33 kita sangat hafal sekali ya. Dan dalam kehidupan kita mengajak kepada kita supaya kita ini mendahulukan ya. Terus kita cari kerajaan Allah dan kebenaran, dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semuanya, hal-hal berbicara tentang berkat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, untuk itu apa yang akan kita kerjakan pada saat-saat ini kita supaya kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang aktivitas yang akan kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, barangkali ada nasihat-nasihat dari pemerintah, barangkali ada himbauan, barangkali di sekolah yang belum ke tempat sekolah, di tempat pekerjaan dibatasi dengan segala sesuatu yang aspek. Tentunya kita sebagai manusia ada kecemasan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bahkan di dalam perekonomian memiliki dampak yang besar. Tetapi pada saat ini yang harus kita kerjakan adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika Allah hadir, apapun situasi yang ada, kita tidak akan pernah ada dalam was-was atau ketakutan yang melebihi daripada kapasitas kita. Tetapi justru dengan di saat-saat seperti ini akan banyak sekali terobosan-terobosan yang akan Tuhan berikan buat kita, sehingga kita pun bisa melalui
setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama-sama. Maka itu jangan sampai kita meninggalkan Tuhan di saat-saat seperti ini. Banyak sekali ya berbicara mengenai tentang tanda-tanda akhir zaman. Justru saat ini kita akan hadirkan kerajaan Allah. Kita akan hadirkan dalam kehidupan kita hadirkan di tempat pekerjaan kita hadirkan Allah di dalam keluarga kita hadirkan setiap aktivitas yang kita sedang kita kerjakan, dan kita tetap melakukan langkah-langkah ke depan. Jangan dengan sesuatu yang pesimis atau ketakutan, mau melangkah takut, mau melakukan sesuatu takut dengan situasi kondisi saat ini. Selama kerajaan Allah hadir, kita pun akan diberikan kekuatan dan kuasa oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu, dan tentunya ada satu maksud, tujuan, pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan segala setiap apapun yang kita kerjakan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama adalah tentang kita hidup dengan takut akan Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, aktivitas kita. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita pun akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Yang kedua, pesan yang kedua dengan situasi kondisi ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus hidup yang arif. Saya akan bacakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah sungguh senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang kedua, Tuhan berpesan kepada kita dengan situasi kondisi saat ini, kita harus hidup yang bijaksana, hidup yang arif. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam jemaat kepada di Efesus, itu menggambarkan ada poin-poin yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang mengatur waktu. Saya katakan sekali lagi, orang yang hidup bijaksana, orang yang arif, itu adalah orang yang bijak di dalam mengatur waktu. Terlebih saya tekankan, yaitu waktu untuk Tuhan. Tidak ada, kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, kita akan bertambah porsi kita waktu bersama dengan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus pandai waktu kita. Ada waktu kita untuk belajar, ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu untuk bersama dengan keluarga, atau ada waktu kita untuk bermasyarakat, ada waktu kita untuk Tuhan yang harus ditambah porsinya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa yang harus kita lakukan kalau tidak waktu kita adalah waktu yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita dengan pesan daripada Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dengan adanya virus ini kita harus mengerti apa sih sebenarnya keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Saya terus merenungkan apa ya maksud Tuhan. Tetapi saya pegang bahwa rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semuanya. Tentunya ada kehendak Tuhan, yaitu adalah kita tambah porsi kita, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita tambah waktu kita untuk merenungkan kebenaran Tuhan. Kita tambah waktu kita untuk berdoa dengan Tuhan. Dan kita menjauhi segala keinginan-keinginan kedagingan kita, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita jauhi itu, dan bahkan kita akan lepas daripada hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan hidup kita, hidup yang arif adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita pun bisa menangani dan menjalani kehidupan ini tetap dengan bersukacita. Maka Paulus mengajak supaya kita tetap bernyanyi, bermazmur, berkidung pujian. Artinya apa? Ini tentang sukacita, Bapak Ibu. Ketika ini ada situasi kondisi yang barangkali kesehatan drop, ekonomi drop, ya, dengan situasi kondisi saat ini,
Tuhan pesan kepada kita, kita tetap harus bersukacita, kita harus tetap bernyanyi. Bahkan di dalam sukacita kita ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tetap akan mengatakan Tuhan itu tetap baik. Seberapa banyak penghasilan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita sehari hanya bisa makan 2 kali, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, barangkali income kita, pemasukan kita sedang berkurang, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah semuanya mengalami hal ini? Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ketika kerajaan Allah hadir, ketika Tuhan berpesan kepada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selain itu, kita harus tetap rendah hati. Apapun yang bisa kita lakukan saat ini, bukan karena kekuatan atau gagah perkasa, tetapi semuanya karena Roh Tuhan telah menuntun dan kita pun sanggup sampai setengah tahun masa yang stres. Bapak Ibu, saya menemui banyak orang yang galau. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang punya keyakinan, ketika dia berserah kepada Tuhan dan merendahkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan secara ekstraordinari. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita adalah hidup yang selalu takut akan Tuhan. Apa yang dicari orang? Anak saya kita lihat di video, apa yang dicari orang di YouTube itu nilai. Ya, bagi anak saya, orang sekolah itu adalah tentang nilai. Kalau orang bekerja, apa yang dicari orang? Uang. Kalau orang yang ingin pangkat atau jabatan, apa yang dicari orang? Jabatan. Tetapi bagi kita, apa yang dicari kita, anak-anak Tuhan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dan kita pun akan hidup secara arif dan hidup takut akan Tuhan. Maka itu senantiasa Tuhan berpesan kepada kita, hiduplah secara arif dan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu ketika kita hidup takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan meluluhkan segala mara bahaya bagi kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu Tuhan berpesan kepada kita, yaitu berbicara mengenai tentang etos kehidupan yang benar. Bapak Ibu, ada 3 bagian, ada 3 prinsip yang saya sampaikan. Etos kehidupan yang benar adalah rajin melayani, jujur, bekerja secara giat. Tuhan berpesan dengan menjalani kehidupan dan pada masa-masa pandemi ini adalah kita harus punya etos kehidupan yang benar. Etos itu adalah berbicara tentang cara pandang hidup. Ketika kita memiliki cara pandang hidup, maka kita akan berperilaku dan mengusahakan sesuai dengan cara pandang itu. Tetapi pada saat Tuhan berfirman dan berpesan kepada kita, Tuhan kasih cara pandang yang benar, yaitu adalah rajin melayani, jujur, dan bekerja secara giat. Saya akan bacakan, ada ayat-ayatnya Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu berbicara mengenai rajin melayani. Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, prinsip di dalam etos kehidupan yang benar adalah kita harus rajin tekun melayani. Jangan kendor. Melayani bukan hanya konsep berbicara tentang di gereja. Oh, jadi BL, jadi singkat pemain musik, enggak Bapak Ibu. Bapak-bapaknya jadi suami itu bisa melayani di rumah. Ibu-ibu sebagai istri bisa melayani. Di masyarakat bisa melayani. Di sekolah bisa melayani. Di mana saja kita bisa melayani. Maka ketika kita punya etos benar dalam kehidupan kita, apa yang dicari orang, apa yang dicari manusia adalah ketika hidupnya itu adalah bergantung kepada Tuhan, maka dia akan melayani dengan benar. Maka ada istilah tentang etos kerja, itu tentang cara pandang yang benar tentang kerja. Apa orang kerja? Ketika dia prinsipnya adalah mencari uang, mencari gaji, itu salah. Ketika dia memiliki cara pandang yang benar, yaitu mengembangkan talenta, mengembangkan kapasitas, mengembangkan kompetensi, mengembangkan karunia apa yang Tuhan berikan, itulah yang benar. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki etos dalam kehidupan ini yang benar, ketika Tuhan berpesan kepada kita, kita harus lebih rajin lagi melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan di gereja, di tempat ini pada saat ibadah, bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu di rumah, di masyarakat, di
tempat pekerjaan, ketika kita bisa melayani apa yang Tuhan berikan kekuatan kita, kita bisa melayani Tuhan dengan pikiran kita, ide-ide kita, tenaga kita, bahkan harta milik yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita bisa pakai itu semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Maka itu milikilah etos kehidupan ini yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah berbicara mengenai tentang kejujuran. Kejujuran penting, Bapak Ibu. Karena berkat orang jujur itu memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkan. Apa manfaat daripada orang yang jujur? Orang yang jujur itu pasti akan mengembangkan. Sama ya, apa yang terjadi ketika bangsa banyak orang yang tidak jujur, bangsa itu akan miskin, Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika dalam sebuah kota itu tidak jujur, pasti kota itu juga akan mengalami kemiskinan. Tetapi ketika kejujuran itu ada, maka itu akan mendatangkan berkat. Demikian juga dalam kejujuran kita di dalam keluarga kita, kejujuran hidup kita di dalam kita menyembah kepada Tuhan. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus mengembangkan dalam setiap talenta, dan Tuhan akan menambahkan kapasitas apapun, dan Tuhan akan percayakan itu kepada kita. Maka itu hiduplah terus jujur dengan situasi kondisi saat ini. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tetap akan memberkati kita. Amin. Yang ketiga, kita harus bekerja secara giat. Saya mengambil dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu, kalau itu kata-kata yang kuusahakan, kukumpulkan segala tenaga, ya, bukan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini berbicara mengenai tentang bekerja secara giat, bukan malah kita melempem dengan situasi kondisi seperti saat ini, Bapak Ibu. Saya percaya dengan kondisi saat ini Tuhan akan banyak sekali terobosan-terobosan yang akan Tuhan berikan buat kita. Apapun itu dalam semua bidang dalam kehidupan ini, Tuhan akan banyak sekali terobosan-terobosan. Saya sebagai pengajar banyak sekali terobosan-terobosan yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita terus belajar, banyak sekali ilmu yang Tuhan berikan, kembangkan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka itu kita jangan menyerah dengan situasi kondisi ini, tapi justru kita harus bekerja secara giat, bekerja secara tekun, bekerja secara rajin, dan bekerja secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selama kita masih hidup, kita gunakan waktu itu secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu pesan Tuhan, Bapak Ibu. Dan ada satu ayat penutup dalam kitab Mazmur pasal yang 119 ayat sampai ayat yang 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dilumpuhkannya mereka dari liang kubur. Ada pesan bagi kita, Bapak Ibu. Prinsipnya adalah kita terus berseru kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika ada kesesakan, ada persoalan saat ini, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan itu pesan Tuhan bagi kita. Ketika firman Tuhan itu ada, Tuhan memberikan pesan, kita diberikan kekuatan, kita disembuhkan, dan kita pun diselamatkan oleh karena Tuhan. Bukankah Tuhan telah menjamin keselamatan secara rohani? Kita percaya bahwa kita telah bebas dari dosa. Demikian juga dalam menjalani kehidupan, kita percaya bahwa kehidupan kita selalu di dalam genggaman tangan Tuhan. Maka itu biarlah pesan Tuhan pada pagi ini, kita diingatkan supaya kita hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan jangan sampai kehidupan kita kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita akan melibatkan Tuhan, mendatangkan kerajaan-Nya, dan kita hidup secara arif, bijaksana, dan kita pun secara etos, ya, dalam cara pandang kita pun memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih Bapak telah selesai untuk menyampaikan pesan Allah bagi kami di saat-saat masa pandemi ini. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami terus mengandalkan kekuatan Engkau. Kami percaya bahwa kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kerajaan Allah hadir di dalam keluarga kami. Kerajaan Allah hadir di tempat pekerjaan kami, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kami berada.
Ajari kami supaya kami menggunakan waktu-waktu ini secara arif dan bijaksana di hadapan Tuhan. Bukan waktunya kami untuk bermalas-malasan ya Bapak, tetapi justru dengan situasi kondisi saat ini kami semakin tekun dan kami memiliki etos yang benar dalam kehidupan ini dan semakin giat untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Bapak supaya kami memiliki arti kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan bentar lagi kami pun akan memasuki dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Sucikan, layakkan kami sehingga kami pun layak untuk menerima perjamuan kudus pada pagi. Dalam nama Yesus. Amin. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Darah Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus sucikan. Tuhan sangat baik dan kita diingatkan bahwa tubuh Yesus adalah tubuh pengorbanan yang tulus bagi kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, di tangan kanan kami ada roti, yaitu makna dari surga, itu makanan yang memberikan sumber kehidupan yang kekal bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami bisa melalui pada masa pandemi ini, semuanya karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kami menyadari kami sebagai manusia, ada kelemahan, ada keterbatasan, tetapi kami percaya ada kekuatan yang akan Tuhan nyatakan, ada kekuatan baru, ada roh baru yang akan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pun sanggup untuk melewati setiap peristiwa-peristiwa dan kejadian yang ada saat ini. Terpujilah nama Bapa. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Salam damai. Kita akan catat kita. Bapa di surga, di tangan kanan ada cawan. Darah Yesus Kristus, darah yang penuh dengan kuasa. Jikalau kami saat ini ya Tuhan ada pergumulan-pergumulan apapun, kami percaya ada kuasa yang kami nyatakan. Jikalau kami saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, jikalau saat ini kami sedang ada persoalan dalam pekerjaan, jikalau kami saat ini sedang mengalami kesulitan belajar, atau di saat ini kami sedang mengalami persoalan dalam keluarga kami, atau saat ini kami sedang mengalami persoalan-persoalan yang di luar daripada batas kami, kami percaya Bapak ada kekuatan yang akan Tuhan berikan buat kami, sehingga kami melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang bekerja di dalam setiap pergumulan kami. Kau akan nyatakan kuasa dalam kami. Darah Yesus adalah darah yang penuh dengan kuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih buat pengampunan dosa-dosa yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat jaminan keselamatan tentang hari esok. Karena kami telah menjadi milik Engkau. Untuk itu kami bersyukur ya Bapa, bahwa hari esok telah Engkau jamin, dan kami akan hidup selama-selamanya bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian bunyi firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Syukur kasih. Terima kasih. Ekonomi dan juga fisik. Mari kita mendoakan seluruh jemaat. Bapa di surga, kami menyerahkan umat-Mu yang Kami cintai ini. Engkau tolong ya Tuhan, apabila mereka dalam kelemahan kejiwaannya, tolong Tuhan, barangkali lelah, tolong Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga yang dalam kelemahan ekonomi, tolong bangkitkan, tolong berikan jalan-Mu luar biasa ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang dalam keadaan lemah fisik, sakit atau dan sebagainya, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang ada di utara gereja, timur gereja, selatan gereja, utara gereja, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau jamah berkati mereka sekalian. Kita berdoa untuk pertobatan saudara sekalian. Hari-hari ini hari-hari yang cukup drastis. Mari kita mendoakan mereka, terutama keluarga kita. Jangan takut, jangan lemah. Saya pun juga masih ada anggota keluarga yang belum kenal Tuhan. Kasih mereka, saudara sekalian, hanya dengan kasih Allah saja. Mari kita pikirkan keluarga kita, entah satu, entah dua. Mari kita mohonkan kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, terutama keluarga inti ya Tuhan, atau saudara yang dekat. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kakak kami tolong Tuhan, adik kami tolong Tuhan. Jangan Engkau tidak mengenal jarak dari tempat ini pun, biarlah Engkau jamah mereka sebelum mereka dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga keluarga daripada jemaat ini ya Tuhan, tolong kami semua memiliki banyak sama. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah semua doa kami. Yang terakhir saudara sekalian, kita berdoa
untuk pemerintah ini. Kita menyanyikan satu pujian Indonesia, Salum-salum. Ya. Shalom, shalom, amin. Shalom, sesuai dengan beban kita masing-masing untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya masalah ekonomi. Biarlah Engkau angkat, berikan perubahan. Demikian juga masalah demo-demo yang terjadi. Oh, sadarkan mereka sekalian untuk mengerti maksud dari pemerintah yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Oh haleluya, ini kami mohonkan, kami mintakan di dalam nama Yesus. Ya, kita akan menyanyikan sekali lagi nyanyian terakhir. Setelah itu kita akan berdoa. Saudara-saudara sekalian, tetaplah tinggal di rumah dengan berkah-berkah Allah yang melimpah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anak Bapa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datangnya kedua kali menjemput kita sekaliannya untuk dibawa ke dalam kemuliaan